Halo anak-anak, kali ini kita belajar mengenai kejujuran. Materi di kelas 5 fase C ya. Anak-anak, siapa di sini yang tahu apa itu kejujuran? Oke, kejujuran itu adalah sifat atau perilaku yang mencerminkan kebenaran, keterbukaan, dan ketulusan. Sifat ini melibatkan kebiasaan kita berbicara dan bertindak sesuai dengan fakta dan nilai-nilai moral yang benar. Gitu ya. Terus apa sih tujuannya kita bersikap jujur? Nah, sikap jujur ini untuk membangun kepercayaan, menjaga integritas pribadi, dan memelihara hubungan yang sehat dengan orang lain. Ya. Kemudian contoh sikap jujur nih, yang mana nih yang benar nih? Oke, tentunya yang sama ibunya ini ya, yang dicentang hijau ya. Kemudian apa yang harus dilakukan nih kalau kalian lihat ada uang di atas meja nih? Kasihkan mama kalian, kasihkan papa kalian, itu sikap jujur. Nggak dikantongin sendiri buat jajan, nah itu nggak jujur namanya. Nah, ada juga kebiasaan di sekolah berkaitan dengan kejujuran, yaitu adanya galon kejujuran. Mari kita analisis bersama. Apa sih kelebihannya dan apa sih kekurangan dari uh, program galon kejujuran ini? Oke, tadi kalian sudah menemukan bersama galon kejujuran itu melatih sikap jujur dan bertanggung jawab, membantu supaya tidak dehidrasi, itu sifat baiknya. Tapi ada kekurangannya, memberi peluang untuk melakukan tindakan tidak jujur dengan misalnya ngambil air tidak bayar nih. Nah, tapi ini tidak terjadi di sekolah kita ya. Hasil dari evaluasi ternyata berkata lain. Ternyata anak-anak SD Tarakanita itu tergolong anak-anak yang jujur dan bertanggung jawab. Buktinya apa? Secara nominal hasil dari galon kejujuran itu lebih. Kemudian juga banyak anak-anak yang terindikasi itu kalau nggak bawa uang itu ngomong ke gurunya gitu, terus suruh ngambil dulu, besok uangnya baru diganti. Ini berarti kejujuran sungguh ada. Anak-anak, mari kita belajar dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai dengan 10. Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan, kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias? Sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus.
Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Nah, anak-anak, kisah ini membawa pesan untuk kita semua bahwa Ananias dan istrinya setelah melakukan ketidakjujuran ada akibat yang harus mereka tanggung, yakni memperoleh kematian. Santo Petrus mengajarkan kepada kita bahwa janganlah kita dikuasai iblis sehingga mendustai Roh Kudus, yaitu mendustai Allah sendiri. Itu menurut kitab suci Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 10. Nah, pesan dari Kisah Para Rasul ini adalah kita diajak untuk menghindari perbuatan yang suka berbohong kepada siapapun, baik kepada manusia maupun kepada Tuhan dan kepada Roh Kudus. Anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Silahkan anak-anak melanjutkan untuk belajar mandiri. Tuhan memberkati. See you.